Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mungkin saya langsung aja ke narasumber hebat kita, seorang puisis trainer Bapak Ahmad Toha. Bapak Ahmad Toha sudah siap, Pak? Baik, terima kasih. Mohon Bapak Ibu untuk di unmute ya, karena kita sudah mulai. Terima kasih Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih atas partisipasinya, yang mana Bapak Ibu mau mengikuti kegiatan ini, workshop puisis. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dan tidak tidak asing dan tidak aneh mendengar nama puisis, karena puisis ini sudah lama sekali, kurang lebih tahun 2015 itu sudah ada, bahkan 2007 kelihatannya sudah ada. Namun baru populer, baru terkenal itu sekitar tahun 2000-an, 2020 maksudnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang menjadi slogan dari Bapak Menteri kita, ya, bahwa ada 7 konsep anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah belajar, ya, gemar belajar. Puisis ini dapat dijadikan salah satu cara agar peserta didik kita atau siswa kita menjadi gemar belajar. Ingat, mohon maaf ini bagi anak yang kecil, yang usia SD, SMP, bahkan TK itu maunya belajar itu game. Itu akan lebih mengena. Ya. Nah, tapi ingat, bagaimanapun juga kita sebagai guru adalah wasitnya, kontrolnya. Jangan lepas semuanya kepada peserta didik kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selawat serta salam tersanjung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti. Amin, Allahumma amin. Karena tadi belum dibuka oleh Pak Jimmy. Tadi sudah dibuka dengan doa belum Pak Jimmy? Belum, Iya, Pak. Oke. Belum lupa, Pak. Agar kegiatan malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mulai, sebentar ya, saya share screen ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu ketahui, ya. Di sini saya tidak akan banyak, artinya tidak akan memulai kegiatan ini secara detail. Saya yakin Bapak Ibu sudah jago, sudah mahir semua berkenaan dengan puisis. Oke. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Jawab saja Bapak Ibu, apa itu puisis? Ada yang tahu? Open mic saja Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Pak. Kuisis Langsung. itu, ya terima kasih atas kesempatannya. Berbagi sedikit tentang kuisis itu mungkin platform yang berbasis game ya Pak ya. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu saja Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu siapa Pak Jimmy, saya nggak bisa melihat Pak, saya ini share screen Pak. Ya, terima kasih. Jadi kuisis itu Bu Bapak Ibu. Darmawati, Pak. Ya, terima kasih. Plus buat Bu Darmawati. Jadi kuisis itu salah satu platform yang berbasis gamification atau game. Seperti yang saya utarakan di awal, salah satu untuk menggali minat belajar siswa ya lewat game. Nah, mungkin Bapak Ibu terbersit nanti model coding enggak usah dibahas codingan lah. Nanti dulu aja itu. Ya. Ya, jadi salah satu untuk dapat mengaktifkan siswa adalah dengan kuisis. Pertanyaannya mungkin, Pak, di sekolahan saya, di lembaga saya tidak ada internet, tidak punya sarana. It's okay Bapak Ibu, tidak masalah. Kuisis ini tanpa alat, maksudnya tanpa komputer, tanpa HP bisa dimainkan dengan siswa. Masa kita seorang guru nggak punya kuota? Nah, kalau alat kita hanya satu Bapak Ibu, caranya kita main di print view. Kita main di print view. Kita siapkan kertas jawaban yang seperti di pilihan itu ada kuning, biru. Ya. Kertas yang cover itu nanti anak-anak saat menjawab bisa mengangkat. Nah, salah satunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut. Dalam hal tidak ada internet, tidak punya sarana. Yang penting kita coba dulu. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa kuisis. Banyak sekali ya platform tentang game ini. Ya, tidak menyebut produk yang lain, tapi banyak sekali. Tapi jujur, kuisis ini adalah yang paling mudah. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu semua sudah memiliki akun kuisis? Ya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun kuisis? Sudah, Pak. Oke, sudah. Yang adakah yang belum, Bapak Ibu? Kalau yang belum tidak usah ragu Bapak Ibu, tidak usah takut. Sekali lagi, kalau yang belum tidak usah ragu, tidak usah takut. Yang penting Bapak Ibu punya email. Ya. Minimal yang paling familiar adalah gmail.com. Tidak harus belajar ID. Kemarin ini saya kasih informasi ada kesalahan tema. Nah, sehingga tidak harus belajar ID. Nanti di pengisian ujian nanti ada temanya, nanti akan saya sampaikan dan di daftar hadir nanti ada. Jadi sekarang temanya kami rubah karena tidak menggunakan belajar ID. Tidak harus menggunakan belajar ID. Jadi yang sudah punya, apakah masih bisa login? Kadang ini Pak Jimmy, punya akun tapi tidak bisa login, lupa password. Nah, yang susah di situ Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin share screen kembali sebelum saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu di deskripsi WA Group sudah ada link ya, sudah ada link yang isinya adalah
petunjuk kegiatan kita. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka pasti ada di sini. Apakah ada yang belum membuka? Apakah ada yang belum membuka Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, linknya ada di sini. Ya. Sudah membuka, Pak. Nah, besok malam Bapak Ibu tinggal klik ini aja. Untuk materi malam ini sudah ada di sini. Kemudian video tutorial bagaimana membuat akun dan seterusnya ada di video tutorial. Ya. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu like, mensubscribe saya, enggak. Saya tidak model seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tonton. Bagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya dan lupa, silakan pakai akun yang lain. Di sini tertera banyak sekali Bapak Ibu. Ya, di live di YouTube tutorial ini ada 6 petunjuk yang berkaitan dengan kuisis. Nah, ini ya, ada 6. Silakan memilih. Membuat akun sudah ada, mengenal menu, membuat soal atau pertanyaan, ya, kemudian membuat materi atau presentasi satu, karena pembuatan materi banyak sekali caranya. Kemudian yang berikutnya mengunduh hasil kuis yang sudah dimainkan dan pemanfaatan AI di kuisis. Silahkan Bapak Ibu bagi yang belum punya. Dan bagi yang sudah punya jarang dipakai, lupa, silakan belajar kembali melihat ini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu untuk dapat membuat akun atau memiliki akun. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikatakan akun kuisis, Bapak Ibu yang dikatakan, aduh, aku terpental lagi. Saya terpental tadi Bapak Ibu. Apa enggak? Tidak Pak Toha. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Yang dikatakan akun kuisis ini saya tampilkan Bapak Ibu. Adalah yang ini Bapak Ibu. Jadi tidak usah tanya, Pak akun saya mana? Ya, kalau sudah membuat akun kuisis itu ya ini. Ya ini Bapak Ibu. Perbedaannya sekarang kalau dulu menu profil itu ada di kiri. Sekarang sudah berada di atas. Inilah akun kuisis. Kemudian Bapak Ibu, kenapa saya sekul? Karena saya super trainer ya Bapak Ibu. Ya. Pasti Bapak Ibu kebanyakan di sini basic sama super. Tidak apa-apa. Ya. Nah, yang dikatakan akun kuisis itu Bapak Ibu bisa lihat di tampilan profil. Nah, inilah akun kuisis Bapak Ibu semua. Jadi tidak usah akun saya mana. Ya akun Bapak Ibu ya di sini. Atau bisa melihat di pengaturan. Nah, email yang Bapak Ibu gunakan diingat-ingat. Email yang Bapak Ibu gunakan diingat-ingat. Nanti saat UKOM digunakan, ditulis ini. Ya, saat UKOM pasti akan digunakan menulis email ini. Itu yang dikatakan akun kuisis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan. Jadi sudah berkenan dengan akun, saya rasa tidak ada masalah ya. Tapi nanti tetap akan saya
praktekkan sedikit bagaimana cara membuat akun kuisis. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang berikutnya, sorry. Nah, yang ketiga, apakah sudah pernah menjalankan soal atau permainan kuisis, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum? Oke, kalau belum tadi sudah saya sampaikan, tidak apa-apa. Ya, nanti saya praktekkan. Nah, kemudian apakah sudah gabung dengan medsos Kuisis Indonesia? Apakah? Nah, silakan Bapak Ibu untuk gabung di komunitas Kuisis Indonesia. Kalau Facebook cari saja Kuisis Indonesia, IG-nya juga demikian, terutama 3 saja Bapak Ibu, YouTube, IG, dan Facebook, Kuisis Indonesia. Nah, silakan gabung dan ikuti. Nah, itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, akan saya praktekkan bagaimana membuat akun kuisis dari awal. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, maka tidak kenal maka tidak sayang. Terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah kenal, bagi yang belum. Inilah saya Bapak Ibu. Saya seorang guru PJOK di SD Negeri 9 Jambu, Kecamatan Lombok, Kabupaten Jepara. Ya, saya juga penggerak komunitas belajar dari Kemdikdasmen BLPT, Narsum IKM, juga dari Kemdikbudidasmen. Silakan nanti di mikroset tadi bagian yang bawah kanan pol, silakan klik itu nanti ke profil guru Kemdikbud saya, ya. Kemudian super trainer kuisis ini sejak 2021 ya Bapak Ibu. Kemudian GCT juga demikian, Assembler Certified Educator. Ya, ini saya 2022 itu level 18, sudah level akhir, berkenan dengan augmented reality atau AR 3 dimensi. Kalau pengen mengadakan kegiatan ini, insya Allah akan kami siap. Kemudian di samping menjadi seorang guru, saya juga pernah menjadi PP di Angkatan 5 tahun 2022, fasilitator GP Angkatan 9 dan 11, dan GP Angkatan 11. Alhamdulillah, GP sekarang belum lanjut, tapi namanya berubah Bapak Ibu. Tapi belum lanjut, namanya PKS, Program Kepemimpinan Sekolah. Jadi nanti tetap akan berlanjut, tapi nunggu kegiatan berikutnya. Bagi yang kemarin daftar Angkatan 12, tunggu saja. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang saya mau mempraktekkan mulai membuat akun dari nol, ya, dan membuat kuis. Apakah sudah tampak ini Bapak Ibu? Saya terbiasa menggunakan jendela samaran ya Bapak Ibu. Nah, sama ya Bapak Ibu, baik di jendela samaran maupun tidak, fungsinya sama. Pertama-tama kita tulis kuisis.com. Ingat, Z belakangnya 2. Nah, ini kuisis.com. Pak Jimmy, sudah tampak ini Pak Jimmy? Sudah Pak Toha. Nah, terima kasih Pak Jimmy. Nah, baik ya Bapak Ibu. Pertama kali Bapak Ibu pasti ditampilkan seperti ini.
Tapi kalau nanti masuk, Bapak Ibu pasti sudah diarahkan ke bahasa Indonesia. Bapak Ibu ada beberapa cara ya untuk login atau login, bisa lewat bawah ini, bisa lewat pojok kanan. Daftar, masuk, sama saja. Ya. Ingat, langsung kuisis.com. Setelah tampil seperti ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik daftar atau masuk, sama saja. Nah, tadi saya katakan, selama Bapak Ibu memiliki email, Bapak Ibu bisa login, bisa login kepada kuisis. Bagi yang pengen memiliki akun akun lebih dari satu. Pertama lewat Google, kemudian lewat HP, email yang lain, akun Google Belajar ID, atau lewat Facebook, lewat Microsoft, lewat Apple, dan yang lain. Jadi ada beberapa cara Bapak Ibu bisa membuat akun kuisis atau daftar. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan mencoba menggunakan email selain Google. Ya. Nah, saya menggunakan email kuisis ya Bapak Ibu. Nah, bila Bapak Ibu menulis email dan di sini sudah tercentrang hijau, artinya email yang Bapak Ibu tulis valid. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Tetapi, nah ini saya coba yang seumpama tidak biar tidak hijau. Ini saya coba apa ya? Yahoo. Nah, ini saya coba Yahoo. Bentar. Nah, tetapi selama Bapak Ibu tetap hijau, bisa dilanjutkan. Nah, ini saya coba 1, 2, 3. Tapi bagaimanapun juga dia terdeteksi valid ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Saya tadi lupa tadi 21. Nah, hampir lupa. Kuisis. Nah, setelah hijau Bapak Ibu tercentrang, kita klik lanjutkan. Nah, ingat, ini Bapak Ibu yang sering terjadi. Setelah Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu disuguhi 3 ini. 1, sekolah, perusahaan, atau keperluan pribadi. Saya sarankan, karena kita sebagai pendidik, saya sarankan untuk sekolah. Setelah klik sekolah, Bapak Ibu jangan lupa klik yang betul. Jangan ke siswa atau tendik. Pak, saya juga tendik. Mohon TU atau mahasiswa. Karena kebetulan kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Klik saja guru. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu disuruh menulis. Pastikan di sini guru ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa di depannya ditambahin Mister, Mrs. atau yang lain, tidak apa-apa. Kalau pengen, kalau enggak, strip saja. Nama depannya siapa? Nah, saya kasih nama saya. Ya. Kalau namanya hanya 1, misal Budi ya, biarkan aja. Belakangnya enggak usah. Ya, kasih sarjana atau gelar enggak masalah. Ini saya kasih nama belakang saya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita diarahkan untuk menulis password atau sandi yang
digunakan untuk email tadi. Kalau menggunakan belajar akun Gmail itu tinggal klik, pilih emailnya, klik continue atau lanjutkan, selesai. Ini saya coba password saya. Nah, Bapak Ibu di sini masih lemah, tapi tetap diperbolehkan. Usahakan sampai di sini kuat ya Bapak Ibu. Nah, ini saya tambahi. Nah, ini strong ya. Nah, usahakan kuat. Kemudian klik lanjutkan. Otomatis akun Bapak Ibu sudah jadi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di sini adalah basic Bapak Ibu. Nah, pertama kali Bapak Ibu muncul seperti ini. Silahkan Bapak Ibu cari sekolahnya masing-masing. Klik saja ya nama sekolah Bapak Ibu. Dengan cara mengklik NPSN atau nama sekolah. Contoh ya Bapak Ibu, SD saya. SD Negeri 9 Jambu. Nah, pastikan NPSN sesuai. Kalau tidak ada, nah ini SD Negeri 1 Jambu, 11 Jambu, ya. Nah, ini ada semua. Kalau tidak ada Bapak Ibu, abaikan saja. Klik. Ini bila Anda bukan guru sekolah. Kalau memang tidak ada, klik saja di sini. Oke. Nah, setelah klik tadi, baik ada sekolahnya maupun tidak, Bapak Ibu diarahkan untuk memilih mata pelajaran. Oke. Ya, banyak sekali pilihannya. Ya, Bapak Ibu. Pak, guru kelas nggak ada, pilih saja lainnya. Kalau yang tidak ada di sini, Bapak Ibu pilih lainnya. Baik. Nah, setelah memilih mata pelajaran, Bapak Ibu diharuskan juga memilih kelas yang diampu. Ya, Bapak Ibu seorang dosen, pilih perguruan tinggi. Guru PAUD, pilih guru PAUD. Mengajar mapel kelas 1 sampai kelas 6, pilih semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau hanya satu kelas, pilih satu kelas. Nah, seperti ini. Bapak Ibu mengajar SMP 7, 8, 9. Bapak Ibu mengajar SMA 10, 11, 12. Atau nah, tidak mengajar. Bapak Ibu seorang trainer pelatihan kejuruan, tidak apa-apa. Lebih dari satu juga boleh. Oke, saya pilih 2 ya Bapak Ibu, kelas 1 dan pelatihan. Nah, selesai. Nah, data mata pelajaran dan nilai berhasil ditambahkan. Lalu berikutnya, ingat ini adalah pertama kali kita buat. Pernahkah notif-notif seperti ini muncul bila pertama kali kita buat? Pernahkah Anda menggunakan kuisi sebelumnya? Ya atau tidak, terserah Bapak Ibu. Ya, sering atau kadang-kadang. Nah, saya pilih kadang-kadang sajalah. Oke. Pernahkah Anda menggunakan alat digital untuk keterlibatan di kelas sebelumnya? Ya, saya sudah menggunakan lainnya. Nah, kemudian bagaimana Anda mendengar tentang kami? Kami itu Kuisis. Silahkan Bapak Ibu pilih. Saya biasanya menyarankan pilih yang lainnya saja. Sampai diverifikasi selesai Bapak Ibu. Akun sudah jadi. Ya, di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat.
Nah, profil kita. Ingat, pastikan kita menjadi guru di profil ini. Bila nanti Bapak Ibu membuka akunnya Bapak Ibu sendiri dan tertera belum guru, silahkan, sekali lagi, silahkan menulis email akun Bapak Ibu kepada saya. Insya Allah akan kami ubah menjadi guru. Ingat, di mana kita mengetahui emailnya? Di pengaturan. Nah, ini emailnya Bapak Ibu. Kirim ke saya. Akan kami ubah menjadi guru. Ya. Tapi kalau sudah guru tidak usah. Ya, tidak usah minta dirubah. Baik, saya ulangi tampilan ini. Nah, setelah tampil ini, di sini adalah data kita Bapak Ibu. Ingat, boleh ditambahi ini jumlah kuis yang sudah pernah kita buat, kemudian koleksinya berapa, dan lain-lain. Nah, cara mengganti foto juga mudah, klik saja Bapak Ibu, di gambar fotonya, cari foto yang di dalam, ya, di dalam komputer kita. Nah, seumpama seperti ini. Nanti akan tertera di sini Bapak Ibu. Tidak usah disimpan, ya, nanti akan tersimpan sendiri. Nah, ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara mengganti foto. Bocoran link profil ini salah satu nanti yang akan menjadi tugas UKOM. Link profil salah satu yang akan ditautkan untuk UKOM. Cara membaginya, klik bagi ini Bapak Ibu. Bagikan profil, copy link. Selesai. Sampai ada notif tautan di sini tersimpan. Link ini nanti yang salah satu akan ditampilkan atau menjadi pertanyaan atau persyaratan saat mengikuti UKOM. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau memang tidak ada, saya lanjutkan. Silakan untuk menikmati minuman kalau memang ada yang minum. Itu ada yang tanya, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Ini ada yang bertanya, ada yang raise hand. Pak Suharto. Monggo, Pak. Langsung saja, Pak. Sebelum saya lanjutkan untuk membuat kuis. Langsung open mic, Pak. Ya. Ada yang semut. Ya. Semutannya itu bagaimana kita tahu sudah guru di situ di kuisis tadi. Supaya kita tahu apa kita ini atau kajian sampai salah kita klik siswa. Itu saja. Terima kasih, Pak. Tadi saya katakan kalau Bapak Ibu sudah punya akun, tadi nanti akan saya ulangi, ya, nanti saya ulangi. Tapi kalau belum punya akun, saat daftar, pilih sekolah, kemudian pilih guru. Itu kalau belum punya akun, Pak. Kalau pengen menggunakan email yang lain. Tetapi kalau sudah punya akun, saya ulangi. Kalau sudah punya akun, untuk mengetahui bagaimana kita seorang guru atau seorang siswa atau seorang tenaga pengajar atau pendidik adalah di sini Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Sudah tampak Pak? Ya. Nah, tampilan awal adalah seperti Sudah, ini. Pak, sebentar, sudah. ini biar normal ke tampilan awal dulu. Bila kita bisa login, tampilan awalnya adalah seperti ini. Betul kan? Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Untuk mengetahui akun kita adalah klik ini, Pak. Di atas pojok kanan, klik tampilkan profil. Nah,
Ya. Ini di sini adalah guru. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris teacher. Oke, sampai di sini Pak bisa dipahami? Bisa. Oke, itu ya. Nah, bagi yang masih belum guru, sekali lagi, silahkan menulis nama dan email yang digunakan untuk membuat akun Quizzes. Bagaimana cara mengetahui email? Klik saja di bagian atas profil ini di pengaturan. Nah, ini muncul email yang digunakan untuk membuat akun. Kalau kita tarik ke bawah Bapak Ibu, ya, di sini jangan sekali-kali diubah ke akun student. Bila Bapak Ibu klik ubah ke akun student, akan berubah menjadi akun siswa. Nah, itu. Paham Bapak Ibu? Ya, jangan sekali-kali merubah atau menghapus. Jangan sekali-kali itu. Kalau mau mengganti password ke bahasa ini boleh. Ini kan masih Inggris, saya ganti ke Indonesia seperti ini, bisa. Nah, kemudian nanti dirubah simpan perubahan, bisa. Nah, tapi jangan merubah menjadi akun siswa. Ini kan sudah bahasa Indonesia, jangan merubah ini dan hapus. Nah, saya klik simpan perubahan. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ada yang lain Pak Jimmy? Tidak. Ya. Bu Musyafaah. Ya, monggo Bu Mas, silakan Bu Mas. Silakan Bu. Musyafaah. Iya, terima kasih waktunya Pak. Saya sudah punya akun belajar. Itu saya pada waktu membuat akun belajar itu memakai akun belajar itu email itu loh Pak, akun belajar guru. Pakai Nah, akun sekarang? belajar guru. Itu gimana? Karena memang saya belum pernah menggunakan Quizzes. Cuma saya sudah membuat akun Quizzes, tapi memakai akun belajar yang itu PMM. Akun belajar guru itu loh Pak. Oke. Itu gimana? Cukup? Iya, cukup. Nggak apa-apa Bu, boleh. Saya juga punya 2 Bu. Sebentar, saya tak pakai ke akun yang satu ya kalau seperti itu ya Bapak Ibu, ke akun yang guru, yang belajar ID. Karena tadi yang akun Gmail saya. Nah, bentar ya Bapak Ibu, saya tak ke akun yang belajar. Sama Bu, enggak masalah. Ya, apakah tadi sudah tampak Pak? Sudah, belum. Nah, sama ini saya praktekkan ke akun ini akun belajar saya Bu. Ke akun belajar ya. Iya. Klik saja quizzes.com, tunggu cepat tidaknya ini berdasarkan kekuatan sinyal ya Bapak Ibu. Berdasarkan kekuatan sinyal sehingga memang kadang memerlukan waktu. Nah, setelah tampil Bapak Ibu lihat. Nah, ini malah tidak bisa. Tunggu ya, bisa pasti bisa Bapak Ibu. Ya, setelah tampil nanti kita lihat di pengaturan sama Bu. Kalau akun kita sebagai guru clear. Tapi gitu. kalau akun kita sebagai siswa perlu diubah. Oh gitu. Seperti itu Bu. Iya. Ya, Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Jimmy, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sementara aman Pak. Halo Pak Jimmy. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau kita sudah membuat akun, nah pertama-tama yang harus kita buat adalah membuat soal. Nah ini nanti salah satu tugas
saya tidak mengharuskan soal baru, tidak mengharuskan dari nol membuatnya, tetapi Bapak Ibu minimal memiliki satu. Ya, memiliki kuis yang dimainkan. Karena salah satu syarat untuk mendapat sertifikat 32 JP adalah itu. Dan itu nanti salah satu persyaratan Bimkom. Ya, caranya kita membuat soalnya nanti saya ambil yang dari saja ya Bapak Ibu. Kita klik buat biar mudah. Penilaian, saya ulangi. Ini adalah dashboard kita Bapak Ibu. Cara membuat dari nol, membuat kuis dari nol, kita klik buat. Setelah tampil seperti ini, kita klik penilaian. Oke, tunggu sebentar. Nah, ditampilkan 3. Ada impor dari lembar pertanyaan yang kita miliki. Hasilkan dengan AI atau buat dari awal. Kalau ini kita harus menyiapkan baik itu slide maupun Excel. Ya. Kalau AI nanti yang saya praktekkan, kalau yang buat dari awal ini kita disuruh memilih. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu karena kita akun basic, kita hanya bisa menggunakan pilihan ganda, isian singkat, jawaban gambar, esai, survei, dan awan kata. Tetapi yang lain tidak bisa karena ada tanda halilintar. Ini digunakan untuk super. Akun super. Bagaimana cara mendapatkan akun super? Silakan nanti ada caranya. Ya, baik. Saya mulai yang ini. Hasilkan dengan AI. Tidak hanya chatbot atau Gemini atau Canva, di Quizzes juga dikasih fasilitas AI. Untuk AI Bapak Ibu ada beberapa cara ya yang dapat digunakan. Yang pertama lewat dokumen sama tadi. Kemudian lewat perintah atau tag atau propam. Yang ketiga lewat situs web di mana Bapak Ibu memiliki situs yang ada pertanyaannya. Kemudian dari YouTube. Bapak Ibu langsung aja klik link YouTube-nya, cari YouTube yang ada pertanyaannya. Contoh, cari soal kelas 6. Soal IPA kelas 6. Nah, nanti akan ini kok malah ke sini toh. Nah, nanti akan klik soal untuk kelas berapa, mata pelajaran apa, nanti akan muncul yang ada di YouTube, baru nanti linknya ditautkan di sini. Kemudian jelajahi, nanti akan dapat menghasilkan pertanyaan langsung dari AI-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan praktekkan lewat tag atau propam kalimat perintah. Nah, tolong saya buatkan soal bahasa Indonesia. Nah, oke, seperti ini. Pastikan ini bahasa Indonesia. Jumlah soalnya Bapak Ibu bisa otomatis, bisa 5, maksimal 15. Saya pilih 5. Ya. Kemudian mata pelajarannya apa? Karena tadi saya milih bahasa Indonesia, cari bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak ada,
gunakan yang mendekati ya Bapak Ibu. Atau kependidikan. Kalau pakai prom, sebaiknya promnya itu lebih detail biar lebih lebih lengkap gitu kan ya Pak ya. Betul. Nah, karena bahasa Indonesia tidak ada, gitu. Iya. Saya pilih bahasa dunia sajalah. Nah, kelasnya berapa Bapak Ibu? Nah, kita pilih kelas 1. Karena tadi di profil saya kelas 1. Oke? Nah, ingat yang disampaikan Pak Jimmy ini lebih detail kok ya. Tapi nanti dilanjutkan ke sini Pak, kalau sudah detail kita lanjutkan, klik lanjutkan. Nah, tingkat 1 atau tingkat level 2 atau level 3. Nah, ini bisa kita pilih salah satu. Ya. Kalau kita pilih level 3-3-nya, nanti akan dibuatkan 3-3-nya juga. Saya coba 3-3-nya, klik lanjutkan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Jimmy, tentang apa materinya bahasa Indonesia tadi? Ada kosakata dasar, kalimat sederhana, penggunaan kata ganti, dan lain-lain. Seperti yang disampaikan Pak Jimmy tadi, kita bebas memilih. Ya. Nah, atau tidak sama sekali. Tidak apa-apa. Cukup dengan ini boleh. Ya. Nah, ini saya praktekkan, saya pilih semua. Walaupun saya hanya memilih 5 soal. Lalu klik hasilkan kuis Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Soal langsung jadi dan kunci jawabannya. Oke? Nah, ini soal 1, ini kunci jawabannya. Saya karena hanya memilih 5, munculnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu masih bisa merubah. Gunakan kuis terbaru atau gunakan kuis ini. Karena tadi Bapak Ibu kita buat, kita gunakan kuis ini. Nah, tunggu sebentar. Ya, otomatis sudah ada jawabannya. Kalau kepengen merubah jawabannya dianggap tidak sesuai, klik saja edit. Ya. Kalau sudah dianggap sesuai, kita klik simpan. Otomatis satu soal, karena ini baru, akan tersimpan. Nah, ini Bapak Ibu, kuis bahasa Indonesia dasar. Nah, kalau mau mengedit silakan klik tanda pensilnya, edit saja. Kalau tidak, ya tidak usah. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini tak kasih bocoran yang kedua. Kuis yang Bapak Ibu miliki, yang paling Bapak Ibu gemari, besok juga menjadi salah satu persyaratan untuk menulis UKOM atau mengerjakan UKOM. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Klik ini Bapak Ibu, salin link. Atau bagikan dengan tim. Atau bagikan dengan guru. Ya. Saya ulangi. Bila mana Bapak Ibu besok akan menautkan linknya. Nah, klik sebarkan, kemudian saling link atau berbagi dengan guru. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita memiliki salah satu soal, Bapak Ibu, tadi yang saya katakan, bila Bapak Ibu tidak memiliki sarana, tidak punya komputer, tidak punya HP, anak-anaknya, klik saja print view. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nih soalnya. Nah, makanya tadi saya katakan Bapak Ibu bikin saja kertas yang seperti ini. Lalu
nanti Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa, ya, bisa berikan kepada siswa, siswa disuruh menjawab. Nanti diklik saja jawabannya benar apa salah. Itu juga asik Bapak Ibu. Ya. Nah ini kalau pengen lanjut ya bermain sebagai siswa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu kalau di preview. Nah berikutnya Bapak Ibu, kalau menugaskan PR, kita klik saja. Ada 2 sekarang, mode cepat dan pengaturan khusus. Kalau pengaturan khusus itu seperti ini Pak. Sekarang sudah diperbaiki, ke langsung mode cepat, itu klik langsung muncul linknya. Nah, langsung muncul linknya Bapak Ibu. Tidak usah diatur-atur lagi. Nah seperti ini. Ya, langsung menuju link. Link ini yang Bapak Ibu bagikan ke siswa. Atau kode ini. Agar, karena ini PR, agar siswa dapat mengerjakan lebih dari 1 hari, caranya klik di sini. Karena tadi mode cepat. Tapi kalau di pengaturan dari awal ya kita dari awal. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita klik tanggalnya. Nah, ingat kalau basic hanya 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ke Maret 12, 13. Nah ini. Jadi tidak bisa lama, tidak bisa selamanya. Kalau mode PR. Ya. Hanya 14 hari, kita pilih yang terakhir. Nah, ini buktinya Bapak Ibu. Tidak ada tenggat waktu, kita klik. Nah ini. Biarkan ini Bapak Ibu diarahkan untuk menuju ke super, tingkatkan sekarang kalau mau ke super. Tidak akan saya bahas sekarang. Ya Bapak Ibu. Waktunya ini bisa diubah, bisa tidak. Yang penting ingat, kalau mau membuat PR, mohon untuk waktunya lebih dari 1 hari. Jangan dibatasi pas hari ini. Ya, jangan dibatasi pas hari ini. Nah, jangan pas ini, besok anak tidak bisa mengakses. Usahakan lebih dari 1 hari. Oke, kalau sudah kita perbarui. Otomatis anak kita bisa mempraktekkan hasil itu. Nah ini ya, ini bila kita menggunakan PR. Karena ada 3 Bapak Ibu. Ya, cara memainkan kuis ini. Kemudian yang ketiga adalah mainkan. Ini sama. Kalau kemarin di pengaturan khusus kita bisa lewat mode cepat. Kalau dulu kita disuguhi beberapa pilihan. Tapi ini hanya langsung 1. Ya. Kalau mode cepat langsung 1 Bapak Ibu. Nah, itu sekarang kuisis semakin berkembang. Ya. Dengan Bapak Ibu mengikuti medsos kuisis Indonesia tadi, kalau ada info seleksi super trainer, Bapak Ibu bisa ikut. Ingat, super trainer kuisis tidak seperti GCT atau yang lain. Setiap tahun harus update. Setiap tahun harus daftar Bapak Ibu. Kalau tidak ya tidak bisa menjadi super trainer di tahun itu. Nah ini tunggu sebentar, tinggal waktunya lama apa tidak ya Bapak Ibu. Kenapa ini agak lag? Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini apabila dimainkan, nah ini dengan langsung. Kalau dimainkan ini Bapak Ibu tinggal membagi link ini atau barcode ini atau
kode ini. Ya. Ada bisa salin ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa lewat barcode ya, atau lewat Classroom yang menggunakan Classroom atau yang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Bagi yang sudah memiliki, bagi yang tidak, lebih aman menggunakan link. Nah, selama di sini tidak ada peserta, tidak akan bisa dimulai. Ya. Selama bisa dimulai tapi tidak harus menunggu peserta. Minimal pesertanya harus 2. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa akhiri. Menu-menu di sini ada tema ini, pilihan warna yang ada di sini ya Bapak Ibu. Ini bisa kita ganti. Ya. Sama ini, nah nanti otomatis berubah. Nah, ini bawahnya juga berubah. Nah, karena tadi ini default ya Bapak Ibu, bawaan dari Quizzes. Ini adalah menu-menu yang tema yang ada di Quizzes. Kemudian ini bisa dimatikan, notifikasi ini bisa dihidupkan. Suaranya juga demikian, ini layar penuh. Kalau pengen mengakhiri, ini klik saja. Kenapa tidak menggunakan tanggal Bapak Ibu? Karena kuis yang dimainkan secara langsung adalah saat hari itu juga, saat itu juga. Makanya kalau sudah selesai, kita klik akhiri. Nah, kemudian kita klik yes. Pak Jimmy tolong diingatkan kalau memang sudah waktunya ya, jangan sampai lebih, kasihan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita sudah punya 1. Bagaimana untuk mengetahuinya? Kita klik ke beranda dulu. Nah, kemudian di perpustakaan. Ini kita punya 1 Bapak Ibu. Nah, punya 1. Ya. Punya 1. Minimal Bapak Ibu memiliki ini 1, kemudian dimainkan oleh orang lain. Sehingga ada bukti bahwa itu bisa sudah dimainkan. Bagaimana cara memainkannya? Ini saya tunjukkan yang 1 Bapak Ibu, punya kuis saya yang 1, biar Bapak Ibu bisa membedakan ya, yang sudah pernah dimainkan dan belum. Nah, karena ini baru sehingga lama ya, agak loading, biasanya memang seperti itu. Tampilannya apabila sudah pernah digunakan itu seperti ini. Saya tak ambil yang ini aja Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Cara mengambilnya di mana? Nanti nunggu yang punya saya yang keluar tadi. Ini juga sebagai bocoran salah satu yang nanti boleh diupload. Nah, ini salah satu yang boleh diupload di persyaratan mengikuti UKOM. UKOM-nya bukan sulit, enggak sulit, hanya 5 soal. Ya. Ini adalah bukti bahwa pernah dimainkan oleh seseorang atau siswa. Pak, saya tidak bisa mempraktekkan dengan siswa. Bapak Ibu besok pagi boleh minta bantuan teman-teman di sini di grup untuk memainkan kuisis Bapak Ibu. Buat saja PR. Sehingga Bapak Ibu bisa membagi linknya, kemudian Bapak Ibu yang lain membantu mengerjakan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini saya coba lagi. Nah, ini tempatnya adalah di hasil. Tempatnya di hasil Bapak Ibu. Kalau yang tadi karena belum dimainkan, hasilnya yang di hasil belum bisa dilihat. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Di sini hasil-hasil yang pernah kita berikan kepada siswa atau kepada peserta akan muncul di sini. Dan
bisa diambil hasilnya seperti gambar tadi. Ya. Nah, hasilnya mana kok nggak ada ini. Terjadi masalah. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah hasil-hasil yang pernah dimainkan. Pilih saja ya, pilih saja yang sudah pernah dimainkan seperti tadi. Nah, klik di sini. Ini Bapak Ibu screenshot. Nanti tunggu sebentar. Bapak Ibu ini screenshot. Nah, sehingga judulnya kelihatan, berapa yang mengerjakan. Nah, itu. Ya. Ini juga salah satu yang nanti akan menjadi tugas. Kemudian yang tadi yang di awal tadi Bapak Ibu, yang dimainkan tadi di awal yang muncul tadi, Bapak Ibu bisa bisa dimainkan ini untuk ditampilkan di proyektor kalau punya, kalau tidak punya nanti saya tunjukkan gambarnya. Ini juga Bapak Ibu sebagai syarat untuk menyelesaikan UKOM. Jadi upload UKOM itu 3 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berdiri di layar, kemudian menunjuk ke ini, menunjuk ke link ini, kemudian difoto. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Tidak perlu video. Beda ya Bapak Ibu, ini agak lemot, memang agak lemot ya Bapak Ibu. Nah, muncul ya, akan muncul Bapak Ibu saat memainkan kuis ini. Nah, seperti ini. Jadi tampilkan saja Bapak Ibu. Nah, link tadi, melihat ini ya di monitor atau di layar. Kalau tidak punya, gampang ya Bapak Ibu, kalau tidak punya monitor seperti ini juga boleh Bapak Ibu. Mana ya tadi? Sudah saya download belum ya? Pakai laptopnya ya Pak? Ya, ini pakai laptop. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pun boleh. Karena nanti akan ditampilkan di sertifikat. Saya sarankan yang terbaik, gambar yang terbaik. Gambar yang terbaik. Ya. Untuk kegiatan atau untuk yang saat nanti dibuat Bapak Ibu dibuat mengerjakan UKOM. Baik Pak Jimmy, kiranya cukup. Sebentar saya tak aktifkan daftar hadir. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya. Ini saya rubahnya dulu biar Bapak Ibu bisa absen. Kalau tidak bisa sekarang, besok pagi tidak apa-apa. Silakan, ada di menu daftar hadir ya Bapak Ibu. Nah, ini ada di sini ya Bapak Ibu. Coba ngecek jam 9 Pak. Terangannya. Gimana Bapak Ibu? Tadi coba cek di daftar hadirnya, ternyata mulai bisa jam 9 malam ngoten. Nah, ini sudah bisa ini Bapak Ibu. Tidak apa-apa, sudah saya buka. Oke, siap. Nah, absennya di sini ya Bapak Ibu.
Terus kalau memang belum bisa melihat rekamnya di sini. Ya. Nah, absennya sudah bisa dibuka. Sekarang sudah ya. Nah, ini sudah bisa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Jimmy. Monggo Pak Jimmy. Nah, terima kasih Pak Toha. 67. Nah, ini ada pertanyaan, kayaknya ada yang raise hand dari Pak Suharjon lagi. Ya, enggak apa-apa, silakan Pak. Pak Suharjon, silakan dibuka mic-nya Pak, kalau mau bertanya. Oke. Terima kasih. Saya mau tanya ini, kalau ketika kita bagikan kuisis ini kepada siswa, apakah siswa ini harus masuk juga di aplikasi kuisis atau tidak perlu ketika kita bagikan? Itu Pak. Oke, makasih. Terima kasih Ya. Pak. Ada dua Pak. Satu, bisa pakai aplikasi install atau download. Yang kedua, langsung saja linknya diberikan tanpa aplikasi. Oh, Ya, jadi link yang tadi saya praktekkan, baik itu secara langsung maupun PR, diberikan ke siswa tes namanya. Nah, lanjut ke pertanyaan dan seterusnya, Pak, sampai selesai. oh iya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Gimana Pak Suharjon? Ya. Ya, mungkin Terima saya kasih mau banyak. menambahkan dikit Pak ya. Ya, silakan Pak Jimmy. Permisi ya Pak Toha, boleh ya Pak Oke. Toha ya? Sip, monggo. Ya, sebenarnya kalau kuisis ini nggak harus install kuisisnya untuk siswa. Jadi siswa boleh nginstal, boleh tidak. Jadi kalau nggak nginstal, mereka bisa akses melalui link atau tautan yang Bapak sebarkan. Boleh disebar lewat WhatsApp atau apa. Atau kalau nggak ada linknya, Bapak bisa memainkan dengan Papermood ya Pak ya. Ya, betul. Papermood bisa pakai flashcard tapi yang bentuk cetak itu juga bisa kok. Gitu. Jadi ada yang pakai internet atau nggak pakai internet, pakai nginstal atau pakai nggak nginstal, itu sih bebas. Jadi di sini udah disiapin semua gitu. Mungkin Pak Hendrik ada yang ditanyakan Pak Hendrik? Ya Pak. Silakan Pak Mohon Hendrik. izin. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Untuk kuisis ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi Pak. Ternyata dari mulai mendaftar itu ada pertanyaan harus punya akun. Dan tanpa saya sadari Pak, itu saya sudah pernah membuat akun kuisis. Namun karena memang saya masih awam untuk mengoperasikannya, maka saya penasaran dengan adanya diskusi ini yang dimotori oleh Pak Toha dan Pak Jimmy Junaidi. Saya ucapkan terima kasih. Begini Pak, yang saya tanyakan hampir mirip dengan Pak Suharjon tadi. Apakah ketika kuisis ini kami bagikan kepada anak, soal-soal yang kita buat itu nanti kalau di tampilan pembuatan soal itu kan kelihatan langsung jawabannya Pak. Apakah ketika nanti kita berikan ke siswa, apakah mungkin soal-soal yang kita berikan itu terlihat jawabannya oleh siswa Pak? Begitu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Pertanyaan yang bagus, yang luar biasa. Ya, dalam memberikan atau siswa mengerjakan ini,
ada beberapa pilihan pengaturan atau setelan. Kalau Bapak Ibu saat mengatur apa tadi tidak mulai dari cepat, itu ada beberapa petunjuk. Nah, Bapak Ibu bisa menyembunyikan jawaban yang benar. Kalau default tetap akan ditampilkan jawaban yang benar walaupun jawaban saya salah. Begitu saya klik jawaban salah, nanti akan ditampilkan jawaban yang benar. Tapi kalau di pengaturan menyembunyikan jawaban yang benar tadi disembunyikan, maka siswa tidak akan bisa mengetahui jawaban yang benar. Seperti itu Pak Indri. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo. Maaf Pak. Iya Pak Rosid. Ini saya belum mengisi daftar hadir sebelah mana itu. Oke. Bapak sudah masuk WA Group? Oh, WA Group itu kemarin tuh gagal. Gagal Pak. Karena mohon maaf, tadi sebelum kita mulai saja Pak, itu di sini nanti akan saya taruh di WA Group ya. Kalau taruh di sini nanti khawatir saya tidak masuk WA Group, informasi ada di WA Group Pak. Iya, tapi tidak apa-apa. Pertama mengikuti tuh waktu pertengahan 2019 tuh gagal. Bapak sudah daftar? Sudah waktu kali pertama. Tidak apa-apa. Ya, saya kasih link WA grupnya sama daftar hadirnya di sini, tidak apa-apa. Ya. Mungkin ya, link WA grupnya aja Pak Toha, biar gabung ke WA grupnya nanti biar Pak, yang dari Pak Jimmy yang saya berikan tadi aja Pak, jangan berikan. Oh gitu ya, saya tulis di kolom ingat chat Bapak ya Pak Ibu, ya. Ingat Bapak Ibu, sertifikat 32 JP ini bagi saya nanti akan saya permudah. Kegiatan ini saya cukupkan 2 malam, yang 2 hari silakan belajar sendiri. Tapi jangan lupa nanti absen setiap 4 hari. Kemudian pembuatan tanggal sertifikat nanti setelah tanggal 24. Besok malam saya kasih tip dan trik bagaimana cara mengikuti UKOM. Ya, bagaimana cara mengikuti UKOM. Kemudian nanti mungkin ditambah Bu Siti Asfiah kalau mau mengisi materi sedikit untuk besok malam. Untuk malam hari ini seperti ini saja dulu. Ya, kita belajar orang dewasa, tidak usah ribet-ribet. Kita tahu sama tahu. Itu Pak Rosid, silakan gabung di WA Group, lalu cari di deskripsi Pak. Oke, kalau memang belum nanti bisa japri saya, punya nomor saya enggak Pak? Kalau memang sudah belum tahu nanti tak kasih tahu lewat japri. Ini ada 3 pertanyaan Pak. Dari siapa dulu? Monggo. Pak Jimmy. Dari Bu Nur Rohmah. Iya, silakan Bu Nur. Silakan Bu Nur Rohmah. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Salam. izin untuk bertanya. Ini saya ingin menanyakan untuk kita akan memberikan kuis ini ke anak, terus dibuat PR. Tadi saya agak pas ke belakang jadinya ketinggalan Pak. Mohon bisa dijelaskan kembali gitu. Siap Bu, siap laksanakan. Baik, saya ulangi ya Bapak Ibu. Yang pertanyaan kedua ya Pak. Oh ya. Terima kasih Pak. Siapa tahu sama gitu kan. Ya. Ya. Monggo Bu Nur. Bu Nur Minarning Tias. Halo Bu Nur. Bu Nur, silakan open mic Bu. Atau kepencet mungkin. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini ya.
Ada, kalau kita ke tampilan awal sajalah seperti ini ya Bu Nur Rohmah. Kita tampilan dari awal seperti ini dulu biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Tampilan dari awal saat kita login masuk ke akun Quizizz adalah seperti ini. Pastikan di sini adalah foto kita. Maaf Pak, itu belum Nah. kelihatan Pak tampilannya. Belum kelihatan, belum muncul Pak. Belum kelihatan Bu. Oke, sampun Pak, sampun. Nggih. Nah, pastikan di sini adalah foto kita. Ini adalah tampilan awal saat kita login ya. Nah, untuk mengetahui kuis kita, hasil karya kita ada di mana adalah di perpustakaan. Baik, nah seperti ini ya. Kalau sudah ada ratusan atau lebih dari satu akan berjajar di sini Bapak Ibu. Untuk gambar ini bisa diedit, silakan lihat tutorial. Nah, untuk memainkannya di sini Bapak Ibu ada 3 pilihan. Kuis langsung, jadikan PR, preview, atau Bapak Ibu klik langsung. Ya, kalau klik langsung tampilannya seperti yang saat awal tadi. Nah, kita klik di sini juga bisa. Ya. Nah, tampilannya seperti ini, sama. Fungsinya sama. Oke, sekarang kita yang tugas PR. Ingat, ini Pak Hendrik, termasuk pertanyaan Pak Hendrik, kalau kita mulai dari pengaturan khusus ini, termasuk jawaban-jawaban tadi, bisa kita sembunyikan. Ya, nah, karena tadi sudah saya atur, Bapak Ibu, saya klik yang cepat saja, ya. Di pengaturannya, ambil edit ya, Bu Nur Rohmah. Nah, ini Bu, ambil edit. Oke. Nah, pilih tanggalnya. Nah, pilih tanggalnya ini 21 Februari. Ya. Berapa hari menginginkannya? Oke lah, dibuat 3 hari. Berarti sampai tanggal 25, besok Senin lah katakanlah. Nah, akan selesai pada 25 Februari. Kalau pengen maksimal, kita bisa sampai 14 hari. Sampai 6 Maret. Kenapa hanya 14 hari, Pak? Tadi sudah Pak Bu saya katakan karena ini akun basic. Jangan takut, Pak. Akun basic pun kalau kita maksimalkan bahasa Jawa itu sak kateke, sepuasnya. Menggunakan kuis itu banyak sekali, dan ingat saat menggunakan kuis kita bisa mengambil kuisnya siapa saja yang ada di dashboard Quizizz tanpa dikatakan pakliasi. Nah, setelah kita ubah ini Bu Nur Rohmah, baru kita klik perbarui. Nah, link ini yang akan kita bagi. Ya, link ini yang akan kita bagi kepada siswa sampai ada notif seperti ini. Tautan berhasil disalin. Nah, itu. Ya. Itu Bu Nur Rohmah, mungkin yang lain? Terima kasih. Ada Bu Wurminar Ningtyas ini tadi gimana? Jadi Iya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih, bisa terdengar, nggih? Terdengar, Bu. Nggih, maaf. Tadi Bapak menerangkan tentang akun bukan guru tapi siswa. Akun saya itu ternyata masih siswa. Terus buka pengaturan di Pak Nggih. Lihat di situ di email dan lain sebagainya. Tapi ternyata tuh saya buka saya masih kosong. Terus harus bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Oke, coba Ibu bisa share screen Bu. Bentar ya, yang lain nanti. Silakan Ibu share screen, tampilkan coba Bu, tidak apa-apa. Biar kita tahu.
Seharusnya muncul, email itu muncul, Bu. Ya, emailnya muncul tapi di sini masih kosong. Kedap. Ya enggak apa-apa. Nah, bila terjadi kasus seperti Bu Wirminar Ningsih ini, ya, nanti bisa japri ke saya nggih. atau di grup ya, atau di grup nama kemudian akun yang akan diubah menjadi guru dari Nama akun akunnya ya, nama Ya. akun yang di sebelah kanan atas. email, Bu, nama email, Oh, maaf, email. nama Nah, ini emailnya. masih kosong ya, Pak. Saat Ibu login tadi pakai email apa? Oh, di situ, nggih. Ya, kan sama, Bu. Oh, ngoten. Ya, nggih, nanti saya tak japri aja, Pak. Oke. Terima kasih, nggih. Maaf ya, Pak. Itu ya. Pastikan masih siswa, nggih. Kalau Nggih. sudah guru berarti aman. Nggih. Oke. Gitu. Jadi intinya kalau ada permasalahan akun, jadi Ibu tulis aja di grup. Nanti Pak Toha bantu kok. Tenang. Nggih, Pak. Sama termasuknya kuisis ini sama Pak Toha ini apalagi mulai tahun 2000 berapa? 2022 ya, Pak? 21 atau 22? 21, Pak. 21, Pak. 21. Nah, senior saya malahan, saya 2002 baru start. Saya pertama ada kesempatan akun kuis ada super trainer ini perlu diketahui saya itu berbayar, Pak, waktu itu, Pak. Masih Ya, berbayar, berbayar. Masih musimnya Redem Code kalau nggak salah ya, Pak, Pak ya, namanya dulu. Sehingga saya ikut pertama kali itu baru 24 super trainer kalau nggak salah. Nah, itu mungkin ini Pak, saya juga ada pertanyaan ini Pak, mewakili teman-teman ini Pak. Silakan Pak. Ini apakah harus dalam bentuk PR? Misalkan dimainkan langsung? Yang apa Pak itu Pak? Yang tugasnya itu tadi Pak, memainkan tugasnya tadi Pak. Oh, tidak Pak. Ya. Yang penting Bapak Ibu nanti punya link kuis yang favorit. Dan bukti bahwa pernah memainkan. Baik itu secara PR maupun secara langsung. Gitu Pak Jimmy. Ya, nah Bapak Ibu, jadi ini udah dimudahkan sekali loh sama. Nah, jadi Bapak Ibu bukan hanya PR. Jadi kalau bisa, selesai kegiatan ini langsung bikin dah. Nah, langsung bikin. Nah, taruh di besok sini. pagi langsung dibawa ke kelas, coba mainkan di kelas. Betul sekali. Gitu. 2 kegiatan, 2 foto langsung dapat itu Pak Jimmy. Iya benar Pak. Nah, mungkin dari saya tambahin lagi ya Pak ya. Ya. Tips ya atau trik ya mungkin ya. Gak usah bikin soal, tapi bikin yang namanya itu ice breaking. Atau betul. Apa ya, permainan apa gitu. Nah, itu lebih menyenangkan kita buat di awal pembelajaran sambil foto, udah kelar tugas. Gitu. Anak-anak juga seneng, kita juga seneng. Nah, itu maksud saya. Nah. Silakan barusan ada yang raise hand ya? Ya. Enggak jadi berarti. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan? Pak Waluyo, silakan Pak Waluyo. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Jimmy. Ini barusan ikut gabung, baru pertama kali masuk. Luar biasa ilmunya Pak Ahmad, terima kasih. Saya baru tengah-tengah yang masuk yang tadi. Mungkin ya kalau diulang dari awal mungkin teman-teman bosan, tapi saya coba nanti dari awal untuk apa? Katanya di grup kan harus buat akun dulu ya, akun kuisisnya. Nah, nanti untuk soalnya itu berapa banyak
apa terserah. Terus tadi Pak Jimmy menyarankan untuk buat kuis. Nah itu yang kuisnya itu maksudnya random untuk yang di apa ya istilahnya jawab siapa yang cepat nilainya tinggi gitu atau gimana itu? Ya, mohon dijelaskan. Iya, kan ada yang satu siswa menjawab mungkin kalau soalnya 5 menjawab semua. Ataukah kalau yang dimaksudkan Pak Jimmy tadi ada soal 5. Nah, itu nanti kan seperti semacam dulu-duluan menjawab siapa yang tinggi nilainya. Oh, nomor 1. Nomor 2, kemudian kalau sudah nomor 1, nomor 2 gitu atau gimana ini yang dimaksud Pak Jimmy? Terima kasih Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak. Nah, satu-satu ya aja ya, langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama memang untuk membuat untuk membuat suatu kuis di Kuisis harus memiliki akun. Harus memiliki akun, jadi Bapak Ibu memang harus membuat akun dulu. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu lihat ya. Silakan Bapak Ibu lihat di deskripsi grup ini karena di situ sudah ada tutorial dan bahan kegiatan malam hari ini, Pak. Itu satu. Ya. Kemudian untuk tugas yang dimainkan itu Bapak Ibu tidak harus berapa soalnya. Kemudian nilai untuk mengetahui adalah nilai di tidak yang skor berapanya itu enggak Pak. Sebentar saya carikan nih ketemu tak. Kalau lebih aktivitasnya ya Pak ya. Ya, jadi Bapak Ibu harus memang mengunduh. Kalau pengen tahu ini saya sudah pernah mengunduh. Bagaimanapun juga kan memang saya harus mengunduh Pak ya. Nah, saya sudah mengunduh hasil kuisis yang dimainkan, Pak. Sudah tampil Pak Jimmy? Belum, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ini Pak, ini hasil unduhan yang tadi saya lihatkan setelah kita menugaskan PR atau langsung hasilnya di sini. Diklik di hasil ya. Di dashboard hasil nanti akan muncul Excel kemudian unduh. Di sini Pak, saya perbesar. Nah, bentuk pertanyaannya adalah multi choice. Question akuransinya 62, waktunya 8 detik. Ya. Nah, seperti ini. Ini ada di WinView. Yang dibutuhkan Pak, siapa tadi Pak Waloyo ya kalau nggak salah, adalah di partisipan data. Nah, ini Pak. Ada berapa soalnya? 15 soal. Nilainya akuransi ini Pak. Yang ada di akuransi ini adalah nilainya. Skornya tidak usah dihitung. Ya. Nah ini Pak, skornya 11.370 tapi nilainya 80 karena betul 12. Salahnya di mana dia? Ada semua Pak. Nah, di sini tadi. Dia salahnya di mana itu ada Pak. Nah ini. Yang merah-merah ini salah Pak. Yang merah-merah ini salah. Ya. Nah, jadi kita otomatis sudah mengetahui pembuat analisis soal itu, Pak. Nah, itu. Ya. Itu Pak Waloyo. Jadi yang dipakai adalah akurasinya. Nilai prosentase, Pak. Nah, seperti itu ya, Pak. Pak Waloyo. Halo. Ini matur nuwun.
Oke, terima kasih. Kalau memang yang lain, kalau sudah terjawab, silakan yang lain. Ya, jadi saya menggarisbawahi ya Pak Waluyo ya. Jadi untuk tugas agar mendapatkan sertifikat 32 JP, begitu kan Pak Ahmad ya? Pak Ahmad ya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat soal. Jumlahnya berapa bebas. Tapi kalau tadi saya bilang mungkin bisa ice breaking atau apa, ya itu biar nggak jenuh aja siswanya. Kalau itu dimainkan langsung. Kalau mau dimainkan secara PR, bolehlah kasih tugas yang berkaitan dengan materi atau pelajaran Bapak Ibu. Mungkin itu mungkin. Terus ada lagi pertanyaan dari Bu Atalia. Silakan buat Atala. Ibu atau Bapak ini Atala Helmi. Silakan. Kalau enggak ada Bu Nur Hartati. Halo, iya terdengar Pak? Terdengar Jelas, Bu. Silakan Bu. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ahmad untuk ilmunya. Ini saya mau bertanya. Kan beberapa hari yang lalu saya tuh membuat akun kuisis ini. Nah, itu ngikutin petunjuk-petunjuknya saja. Nah, makanya saya ikut bergabung di sini apakah yang saya lakukan itu benar atau enggak. Nah, ternyata ilmu yang Pak Ahmad kasih ternyata sudah sesuai dengan yang saya tahapan-tahapannya. Nah, saya ini punya 2 email. Ketika yang satu emailnya tuh saya buat akun kuisis ini, saya masukkan sekolah saya, guru, seperti itu. Begitu sudah login, sudah masuk, ternyata saya guru yang ada di sekolah saya tuh ada tertera di samping profil saya. Nah, pertanyaan saya, apakah guru yang satunya itu bisa mengecek saya punya akun, pertanyaan yang saya buat atau apa itu dia bisa ngecek melihat-lihat saya punya apakah ataukah tidak, karena kan satu sekolah itu. Seperti itu Pak kira-kira. Nah, karena saya merasa kok kayak ada nama teman saya di situ, jadi saya buat akun baru di email yang satunya, tapi saya tidak masukin sekolah saya tulis lainnya gitu Pak. Nah, yang kedua terkait dengan tugas itu tadi kita membuat akun, nanti linknya di-share, terus membuat kuis linknya di-share sama foto bersama linknya menunjuk ke arah permainan itu diupload di mana ya Pak? Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang pertama, tidak masalah Bu. Tidak akan bisa mengambil seperti Canva yang punya sekolah, atas nama sekolah itu kan bisa dipakai oleh siapapun selama menjadi guru di situ. Betul kan Bu? Iya Pak, kalau misalnya dia di-share dan berbagi gitu. Ya, itu tidak akan bisa mengambil atau menggunakan link kita. Tetapi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus merelakan bila mana kuisnya di copy lah bahasanya. Tapi menggunakan akun saya. Karena di kuisis itu umum. Punya siapapun boleh dipakai. Tetapi link yang milik kita tetap menjadi milik kita sendiri. Seperti itu, Bu. Ya. Gini Pak, kan gimana? Rencananya kan itu kuis mau saya tampilkan nih besok. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya dia bisa lihat akun kita, dia sudah bisa lihat soal-soalnya kita gitu. Enggak Bu. Tidak, Bu. Enggak ya?
Tidak bisa melihat punya di perpustakaan kita. Tenang Bu, tidak masalah Bu, gitu. Ya, tidak bisa melihat dia. Jadi aman. Ya, tapi kalau yang soal secara umum ada di bank ada di menu tadi itu boleh kita miliki. Boleh kita cari di namanya teleportasi. Nah, cukup Bu, karena 2 pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua Bu Nur tadi untuk tugas itu secara detail besok malam akan saya sampaikan. Di menu di deskripsi itu sudah ada info ujian. Silakan dibaca-baca petunjuknya. Karena untuk lanjut mengerjakan uji kompetensi itu ada ID-nya dan ada temanya, maka besok malam secara detail praktek akan saya sampaikan. Seperti itu ya Bu Nur Hartati? Oke, siap Pak. Terima kasih. Yeah. Jadi tadi nggak perlu khawatir ya Bu ya. Ya. Itu akan dicontek temennya. Jadi kalau selama Ibu tidak berbagi dengan rekan guru, jadi istilahnya kalau di Google itu kolaborasi ya Pak, kolaborator ya? Ya betul. Ya, kalau di Google itu kolaborator, rekan guru nggak akan bisa melihat atau mencontek, bahkan mengedit punya Ibu. Nah, tapi kalau Ibu ngelihatnya itu dari apa ya, yang bagian atas itu yang home itu, lupa saya namanya Pak. Apa Pak namanya Pak? Itu di home itu kan ada nama sekolah Ibu ya? Ya, di atasnya ya, Pak. home atau di atasnya home ada buat. Setelah buat itu ada nama sekolah Ibu, ada tanda panah kanan kalau nggak salah. Nah itu kalau diklik memang muncul semua nama guru di sekolah Ibu yang sudah gabung di Quizzes menggunakan akun belajar ID. Jadi datanya itu satu sekolah itu berapa orang guru yang menggunakan Quizzes dengan akun belajar ID itu dapat dilihat di situ. Berapa orang yang sudah bikin berapa soal, nah itu udah kelihatan semua dari situ. Tapi itu nggak bisa nyontek atau melihat soalnya dari guru tersebut. Begitu Bu siapa tadi ya? Bu Nur, Bu Sri Bu Nur Hartati. Iya. Untuk tugas seperti Pak Toha bilang tadi, besok akan dijelaskan dan dituntun sama Pak Toha langsung, biar lebih cepat, satset, mudah, wat selesai. Nah, itu. Betul Pak. Pertanyaan berikutnya Pak siapa? Atalah Helmi ini. Ini yang raja dari tadi. Oh, Ibu. Ya, Ibu. Pangapunten, tadi waktu masuk saya tidak mengganti akunnya, itu punya anak saya, Pak. Ngapunten. Ya, silakan Bu. Inggih, matur nuwun untuk kesempatan yang diberikan. Begini Pak, saya dulu pernah ikut pelatihan Pak Toha juga. Waktu itu kalau tidak salah Quizzes untuk pembelajaran hybrid di tahun 2022. Waktu itu pas pembelajarannya kan kebanyakan karena pandemi nggih Pak nggih. Ya, betul. Mengisi waktu itu saya belajar dari situ. Kemudian saya sudah pernah mencoba, cuma karena sudah lama tidak pernah dipakai lagi, akhirnya lupa. Makanya saya ikut lagi. Karena di sekolahan kami itu anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP. Jadi selama ini saya kebingungannya, loh, kalau tidak boleh membawa HP terus gimana kalau menyampaikan ke anak-anak, begitu loh Pak. Akhirnya saya ikut lagi di workshop kali ini. Jadi tadi saya dengarkan boleh menggunakan yang pakai kertas tadi loh Pak.
Inggih. Jadi paling tidak saya punya gambaran ketika sekolah kami tidak diperbolehkan membawa HP. Jadi bisa dilaksanakan seperti itu nggih Pak nggih berarti nggih. Boleh Bu, boleh. Nggih. Atau mungkin kalau namanya. nggih, kalau selain itu mungkin ada lagi Bapak? Metode kertas, tapi sekarang metode kertas sudah tidak disarankan, tidak dianjurkan karena pakai model flashcard itu lebih praktis. Contoh, ibu guru saya, ibu menunjuk saya, Pak Toha maju, saya maju, di LCD ditampilkan atau komputernya ibu ditampilkan pertanyaannya, saya membawa kertas untuk memilih atau di mejanya ibu dikasih kertas 4. Saya ambil, saya cocok-cokan, saya pilih ini Bu. Kemudian ibu menjawab. Ibu jawabkan jawaban saya. Jadi seolah-olah itu saya yang menjawab, tapi ibu yang ngeklik. Akhirnya jawaban kelihatan betul atau salah seperti yang ditanyakan Pak Hendrik tadi. Nah, seperti itu Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat Pak Toha. Ya, menambah wawasan sekali. Matur nuwun sangat barokallah. Nggih, gitu. Oke. Berikutnya ada dari Pak. Silakan Bu Nur Hasana. Bu Nur bisa open mic. Tadi Bu Kristina kok turun? Tanya nggak Bu Kris? Iya Pak. Silakan Bu Nur Hasana belum aktif. Saya Pak, Kristina Ya. Pak. Oke. Dulu. Bu Kristina dulu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang tadi kan saya pas masuk itu kan berbicara tentang tugas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang tugas yang nantinya harus dikumpulkan adalah yang baru dibuat atau yang sudah pernah dibuat? Maksudnya dulu kita sudah pernah memakai, membuat, terus memainkan. Apakah itu sudah boleh atau kita harus membuat yang baru lagi? Pertanyaan saya hanya itu. Matur nuwun. Oke. Ibu dari mana ini, Bu Kristina? SMA Negeri 2 Sukoharjo, Pak. Ya, anak buah Bu Siti Asfiah ini berarti. Iya, yang dulu kita ke VCT itu loh, Pak. Oke, ya siap. Baik, terima kasih Bu Kristina. Pertanyaan bagus. Sami-sami. Ya, kami terutama menyadari kesibukan Bapak Ibu semua. Kami bahasa kasare, bahasa Jawanya tidak saklek Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Bu Kristina boleh menggunakan yang pernah dimainkan, yang lama enggak apa-apa. Ya, yang penting Ibu dapat memiliki fotonya, karena yang dibutuhkan fotonya minimal 2, 1 itu opsional. Besok saya jelaskan. Foto 2, 1 opsional, 3 tapi yang 1 opsional. Opsional itu boleh ya, boleh tidak. Nah, jadi kalau memang mau menggunakan yang dulu boleh. Besok pokoknya tak warai Bu, saya tak kasih petunjuk agar Bapak Ibu besok paginya atau sorenya atau malamnya, malam Seninnya, Bapak Ibu sudah langsung UKOM dan mendapat sertifikat. Iya Pak. Atau besok malam setelah kegiatan langsung UKOM dapat sertifikat. Oke. Gitu ya. Kalau saya berikan sekarang nanti kan malah selesai Bu. Iya Pak, matur nuwun. Oke. Bu Nur Hasana ini tanya apa enggak Pak Jimmy? Nah ya ini Pak, Bu Nur Hasana tanya atau enggak? Atau mungkin Bu Nur Rohma juga enggak jadi. Bu Nur Hasana kalau udah capek angkat tangan, turun aja langsung ngomong. Halo. Oh iya Bapak. Pak Rosid. Silakan Pak Rosid. Ya, selamat salaman, saya dari Jawa Barat nih, Kuningan. Ya. Mau tanya Pak, kan saya sudah pernah mencoba kemarin tuh waktu setelah mengikuti kuis malam pertama,
kemudian besoknya tuh buat kuis ke anak-anak kelas 6 tuh alhamdulillah ya walaupun sederhana, hanya istilahnya mencocokkan gambar dengan teks gitu ya Pak. Nah itu bisa nanti dikirim enggak gitu, dan menggunakan akun Belajar ID itu Pak, gimana itu? Maksudnya Bapak prakteknya itu seperti yang ditanyakan Bu Atalia tadi ya, pakai flashcard ya. Nah itu tolong bisa diulangi lagi di foto untuk akun Pak, untuk akun bebas, tidak harus Belajar ID. Boleh Gmail ya, boleh apapun, yang penting Bapak Ibu memiliki profil Kuisis. Iya, terima kasih. Oke, seperti itu ya Pak. Iya, ya, terima kasih, terima kasih. Ini kayaknya sudah Pak, cukup Pak. Sini. Nah, pas. Baik, Bapak Ibu. Ya, Pak. Karena tadi belum saya tutup, kurang lebihnya Bapak Ibu dari awal sampai akhir saat pemberian materi awal ini, kenapa saya tidak memberikan yang muluk-muluk? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu peserta yang ada di sini semuanya sudah memiliki akun dan bisa menggunakan menjalankan Kuisis. Karena saya katakan tadi Kuisis ini sudah lama sekali dan paling familiar, paling mudah. Bila mana yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kok seperti ini Pak Toha, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin Bapak Ibulah yang pas, saya kurang pas. Kita berdiskusi, berkomunikasi, artinya saling mengisi, tidak menggurui Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kebetulan saja saya hanya dipasrai oleh Kuisis Indonesia, salah satu dari bagian super trainer Kuisis di tahun 2025. Itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas keikutsertaannya ya pada kegiatan ini. Kami tidak bisa memberikan sertifikat yang per 4JP ya, per 4JP. Kami langsung gabung jadi 4 hari 32 JP yang diberikan langsung oleh Kuisis. Dan bentuk sertifikatnya sekarang beda. Besok malam akan kami sampaikan ya secara detail. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Sebelum saya akhiri, ingat bagi yang sudah yang belum masuk grup silakan dijabri untuk dikasih link grup tadi atau memberikan informasi ke saya. Semua informasi ada di Microsoft yang ada di deskripsi. Yang belum absen silakan absen. Absen tidak akan saya close, monggo. Tapi jangan langsung 4 hari ya Bapak Ibu. Saya hapus nanti kalau langsung 4 hari. 1 hari gitu aja. Itu ya, setuju ya Bapak Ibu? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita telah sampai di akhir acara. Saya mengisi presensinya. Yang belum bergabung di grup WhatsApp, silakan bergabung. Bagi yang belum, terima kasih juga berpartisipasi pada kekurangan selama kegiatan ini. Dari burung pelik sama Bu Asfia ya Pak ya? Ya betul. Oke, besok sama Bu Asfia.
Terima kasih Bapak Ibu.